Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan untuk berpresentasi. Kami dari kelompok 1 Filsafat Ilmu kelas A akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi ada baiknya kita perkenalan dulu dengan kelompok, yaitu ada Anissa Salsabila, ada saya sendiri Aisyah Safira, dan ada Nadila Koirunisa. Saya akan menjadi pemateri pertama, Nadila akan menjadi pemateri kedua, dan Anissa akan menjadi pemateri ketiga. Terima kasih, kami akan berterima kasih jika teman-teman akan memperhatikan presentasi kami dengan baik. Jadi apa saja sih yang akan dibahas di presentasi kali ini? Presentasi kali ini akan membahas pengertian filsafat ilmu, tujuan dan manfaat mempelajari filsafat ilmu, fungsi dan arah filsafat ilmu, serta ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi sebenarnya apa sih filsafat ilmu itu? Jadi filsafat ilmu sendiri itu memiliki banyak arti dan kami mengambil dari beberapa ahli bahwa ini adalah salah tiga dari pengertian filsafat ilmu. Yang pertama ada Michael Fiberi. Jadi menurut Michael Fiberi, filsafat ilmu adalah the study of inner logic of scientific theories and the relation between experiment and theory, i.e. of scientific method. Jadi menurut Berry ini, filsafat ilmu adalah penelaahan tentang logika intern dan teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Bagi Berry sendiri, filsafat ilmu adalah ilmu yang dipakai untuk menelaah tentang logika, teori-teori ilmiah, serta upaya pelaksanaannya untuk menghasilkan suatu metode atau teori ilmiah. Nah, selanjutnya ini ada May Birkbeck. Jadi menurut May Birkbeck itu, filsafat itu sebagai the ethically of philosophically neutral analysis, description, and clarification of the foundation of science. Maksudnya apa sih? Jadi artinya itu adalah filsafat ilmu ini bagi Birkbeck adalah suatu analisis netral yang secara etis dan filosofis, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu. Bagi Birkbeck sendiri, ilmu itu harus bisa menganalisis, menggali, mengkaji, bahkan melukiskannya sesuatu secara netral, etis, dan filosofis, sehingga ilmu itu dapat dimanfaatkan dengan benar dan relevan. Kemudian yang terakhir ada siapa? Ada De Liangji. Jadi menurut Liangji ini, filsafat ilmu merupakan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Nah, bagi Gi sendiri nih, filsafat ilmu bukan hanya dipahami sebagai ilmu untuk mengetahui metode dan analisis terhadap ilmu-ilmu lain, tetapi filsafat ilmu ini sebagai usaha dari seseorang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang muncul melalui perenungan yang mendalam agar dapat diketahui duduk persoalannya secara mendasar, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Nah, gimana teman-teman udah pada ngerti ya filsafat ilmu itu apa? Jadi sebenarnya filsafat ilmu itu juga berasal dari kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, itu philos. Jadi artinya itu cinta dan digabung dengan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan. Jadi kata ilmu, sains diartikan sebagai tentang sesuatu atau bagian dari pengetahuan. Jadi filsafat ilmu ini sangat penting ya dipelajarin. Nah, tapi seberapa pentingnya filsafat ilmu itu ada tujuan belajarnya. Nah, ini akan saya bacakan tujuan belajarnya. Yang pertama adalah sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua adalah merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Jadi kita di sini berusaha untuk mengkritik ya. Jadi kita mencari fakta yang paling benar gitu ya. Fakta yang paling bisa diterima. Kemudian ada memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Karena nih setiap metode ilmiah keilmuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Jadi bukan sekedar bikin aja tuh metode ilmiah keilmuan nih, tapi kita tuh mempertanggungjawabkan juga. Nah, filsafat ilmu inilah sebagai pegangannya. Kemudian ada mendalami unsur-unsur pokok ilmu secara menyeluruh. Kita mendalami unsur-unsur pokok ilmu
Secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Jadi dari filsafat ilmu sendiri, kita belajar ini tuh supaya kita dapat mendalami tentang sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Kemudian ada lagi memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ilmu dari berbagai bidang, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran ilmu kontemporer secara historis. Jadi kita tuh bisa mengupdate terus ya tentang ilmu ini, gimana ceritanya ilmu di masa modern seperti itu ya. Karena ilmu itu tidak bisa berjalan di tempat, tapi ilmu itu akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman gitu ya. Terus ada selanjutnya yang keenam, ada jadi pedoman para dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan pengetahuan ilmiah dan non ilmiah. Jadi ini kita sebagai mahasiswa maupun dosen itu pasti memegang dasarnya filsafat ilmu ini juga ya, supaya kita tuh tahu nih mana sih yang pengetahuan ilmiah dan non ilmiah gitu. Yang terakhir ada mendorong para ilmuwan untuk tetap konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Jadi bagi para ilmuwan ini supaya tetap fokus dan konsisten dalam mendalami ilmu itu sendiri serta mengembangkan ilmu. Nah, kemudian saya akan membacakan manfaat dari mempelajari filsafat ilmu. Jadi teman-teman nih pasti bertanya, apa sih manfaat dari mempelajari filsafat ilmu? Perasaan kita tuh nggak akan mengajar filsafat ilmu deh di nanti kalau jadi guru gitu ya. Tapi sebenarnya manfaat filsafat ilmu ini sendiri ada banyak. Nah, saya akan menjelaskan 4 saja. Jadi yang pertama ada mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Melalui paradigma ontologis ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual, keilmuan yang mampu mengetahui bahaya sekularisme segala ilmu. Jadi, filsafat ilmu ini termasuk yang penting juga ya dalam mengembangkan ilmu nih. Kemudian yang kedua ada mengembangkan ilmu, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Melalui paradigma epistemologis diharapkan akan mendorong pertumbuhan wawasan intelektual, keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. Jadi filsafat ilmu ini akan mendorong seseorang untuk terus mengembangkan wawasan intelektualnya agar mampu membentuk sikap yang ilmiah gitu ya. Yang ketiga ada mengembangkan ilmu teknologi dan perindustrian dalam batasan aksiologi. Melalui paradigma aksiologi ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai etis serta mendorong perilaku adil dan membentuk moral tanggung jawab terus segala macam ilmu dan teknologi ini dipertanggungjawabkan bukan untuk kepentingan manusia saja nih, namun juga untuk kepentingan objek semua sebagai sumber kehidupan. Jadi dari segala macam ilmu dan teknologi ini bukan hanya untuk manusia saja, tapi dari segala objek, dari semua objek sebagai sumber kehidupan gitu. Nah, yang terakhir ada menyadarkan seseorang ilmuwan atau menyadarkan para ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir menara gading. Nah, apa sih pola pikir menara gading ini? Nah, pola pikir menara gading ini adalah hanya berpikir murni dalam bidangnya saja, tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Nah, kenyataan sesungguhnya adalah bahwa setiap aktivitas keilmuan itu nyaris tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini adalah maksudnya para ilmuwan itu harus sadar bahwa setiap penelitiannya, setiap kajian-kajian aktivitas keilmuannya itu selalu berkaitan dengan sosial masyarakat, selalu berhubungan dengan seluruh masyarakat di sekitarnya, selalu berhubungan dengan kehidupan sosial di sekitarnya, begitu. Mungkin teman-teman sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Nadila Khairunisa Insani NIM 1919037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang arah filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu diharapkan dapat mensistematiskan atau meletakkan dasar dan memberikan arah kepada perkembangan sesuatu ilmu maupun usaha penelitian ilmuwan untuk mengembangkan ilmu. Jadi, arah dari filsafat ilmu itu untuk mengarahkan kita agar menjadi lebih baik. Hal itu tuh tidak mudah.
Jadi kita tuh harus mengkritisi ilmu-ilmu yang kita dapat. Dengan filsafat ilmu itu, proses pendidikan, pengajaran, penelitian dalam suatu bidang ilmu menjadi lebih mantap dan tidak akan kehilangan arah. Jadi jika diibaratkan filsafat ilmu itu adalah pohon, filsafat ilmu itu sebagai akar. Jadi dia itu benar-benar sebagai tonggak sebuah ilmu. Kalau misalnya, jadi nanti dari pengibaratan pohon itu, batang, daun, buah, dan bunga itu nanti adalah hasilnya. Kemudian fungsi filsafat ilmu sendiri di sini ada 4, yaitu alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan, serta menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, ruang lingkup filsafat ilmu. Yang pertama adalah dari ruang lingkup filsafat ilmu menurut Peter Engels, yaitu beliau merumuskan filsafat ilmu itu terbagi menjadi 4 kajian. Yang pertama, telaah mengenai konsep, anggapan, dan metode ilmu, seperti analisis, perluasan, dan penyusunan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih cermat. Yang kedua, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu, seperti struktur perlambangannya. Yang ketiga, telaah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu. Kemudian, yang terakhir, ada telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas, hubungan logika dan matematika dengan realitas, entitas teoritis, sumber dan keabsahan pengetahuan, serta sifat dasar kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, NIM 191900023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat ilmu menurut Cornelis Benjamin. Yang pertama yaitu telaah mengenai metode ilmu, lambang ilmiah, dan struktur logis dari perlambangan ilmiah. Kemudian yang kedua adalah penjelasan mengenai konsep dasar, praanggapan, dan pangkal pendirian ilmu. Berikut landasan-landasan empiris, rasional, atau pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Yang ketiga yaitu aneka telaah mengenai saling kait di antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta seperti idealis, materialis, monis, atau pluralis. Jadi, ruang lingkup filsafat ilmu menurut Cornelis Benjamin, yang pertama yang kita lakukan adalah menelaah mengenai metode ilmu, lambang ilmu, dan struktur logis dari perlambangan ilmiah. Nah, jadi sebenarnya ini konsep dasar dari ruang lingkup filsafat yang penting. Kita telaah mengenai metode ilmu, lambang ilmiah, dan struktur logis, karena dalam berfilsafat tentunya akan membuktikan tentang kesimpulan ilmiah. Otomatis kita menelaah juga tentang lambang ilmiah dan struktur logis dari perlambangan ilmiah tersebut. Kemudian ruang lingkup menurut Cornelis Benjamin yang kedua adalah penjelasan mengenai konsep dasar, praanggapan, dan pangkal pendirian ilmu. Berikut landasan-landasan empiris, rasional, atau pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Dalam berfilsafat, ada konsep dasar atau landasan yang digunakan dalam berfilsafat, di mana konsep-konsep dasar atau landasan-landasan ini harus rasional, sehingga ini akan menjadi tempat bertumpuan dalam berfilsafat itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu
Aneka telaah mengenai saling kait di antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta. Nah, jadi ruang lingkup yang ketiga ini merupakan implikasi mengenai filsafat teori-teori alam semesta seperti idealis. Misalnya idealisme. Dalam berfilsafat ini kan pasti ada pemikiran-pemikiran yang sudah ada dasar landasan ilmunya kan. Nah, pemikiran-pemikiran ini itu akan diimplikasikan dengan teori-teori yang ada, contohnya yang ada di alam semesta ini, sehingga adanya sifat kayak idealisme ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi dari adanya telaah yang tadinya sudah dihubungkan dengan berbagai teori yang ada di alam semesta. Nah, ruang lingkup yang berikutnya adalah menurut Edward. Yang pertama yaitu probabilitas. Probabilitas sendiri itu memiliki arti sama dengan peluang atau kemungkinan. Jadi, probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan tentang terwujudnya sesuatu di masa akan mendatang. Nah, tingkatan keyakinan ini bisa dinyatakan dalam bentuk angka ataupun tanpa angka. Misalnya, ada tingkatan biasanya, kemungkinan besar, mungkin sekali, ataupun yang lainnya. Nah, karena itulah kita mempergunakan argumen yang disusun atas dasar pengalaman kita di masa lampau sebagai dasar pertimbangan untuk membuat ramalan yang akan terjadi atau di masa mendatang, di mana argumen ini hanya merupakan kemungkinan atau probabilitas. Nah, kalau dilihat dari sudut keilmuan, hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa ilmu itu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu harus didasarkan pada kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Dengan demikian, maka kata akhir dari suatu keputusan itu sendiri itu tergantung pada seorang yang mengambil keputusan, bukan pada teori-teori keilmuan. Kemudian ada yang kedua adalah induksi. Apa sih induksi itu? Nah, jadi induksi itu merupakan penalaran yang dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas tentunya, dalam menyusun argumen yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Nah, penalaran secara induksi itu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang ruang lingkupnya khas, kemudian terbatas juga. Contohnya, misalnya ya, kita mempunyai fakta bahwa kambing itu mempunyai mata, kemudian gajah juga mempunyai mata, kucing juga mempunyai mata, demikian juga dengan singa dan lainnya. Nah, dari kenyataan-kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua binatang mempunyai mata. Ini bersifat umum kesimpulannya. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Nah, kalau menurut bahasa Yunani, arti dari hipo itu artinya di bawah. Kemudian tesa itu memiliki arti kebenaran. Jadi hipotesis berarti suatu dugaan yang akan diuji kebenarannya. Dugaan itu bisa diterima ataupun ditolak. Jadi bisa benar ataupun salah gitu. Nah, untuk ruang lingkup filsafat ilmu yang dikemukakan oleh Ernest itu sama seperti yang sebelumnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu. Kemudian yang kedua, pembentukan konsep ilmiah. Dan yang terakhir adalah pembuktian keabsahan kesimpulan ilmiah. Yang pertama yaitu pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu. Pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan ilmiah itu seperti apa sih? Nah, jadi dalam berfilsafat
menurut Ernest ini adalah hal yang pertama atau hal yang mendasar, fundamental dalam berfilsafah. Kenapa? Karena dengan adanya pola yang logis, maka dapat menunjukkan penjelasan kita itu dengan lebih jelas ataupun tepat, di mana itu dapat dibuktikan dengan ilmu atau dapat dijelaskan dalam ilmu. Kemudian yang kedua adalah pembentukan konsep ilmiah. Nah, jadi dalam berfilsafah ditinjau lagi dari yang pertama ya. Jika sudah ada pola yang logis, tentunya akan membentuk konsep dari ilmiah, di mana konsep ini akan menentukan hasil dari ruang lingkup yang ketiga, yang berisi tentang pembuktian, keabsahan, kesimpulan ilmu. Nah, jika di dalam proses pembuktian ilmiah itu kurang tepat atau landasannya kurang tepat, maka ini akan berimbas pada pembuktiannya nanti. Jadi, dalam penarikan kesimpulan nanti bisa saja tidak tepat ataupun mungkin kurang benar. Makanya pada ruang lingkup yang kedua ini ditekankan dalam pembentukan fase ilmiah harus benar-benar diproses atau dilakukan dengan sangat hati-hati. Tentunya didasari dengan landasan yang tepat, logis, dan sesuai dengan implikasi-implikasi ilmu yang ada, sehingga akan merujuk pada ruang lingkup yang ketiga, yakni pembuktian keabsahan kesimpulan ilmiah, di mana ini akan menjadi tujuan berfilsafah, yaitu akan dibuktikan keabsahan dari kesimpulan ilmiah yang sudah kita buat tadi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.